dari UP45 untuk Indonesia. Oke teman-teman, kembali lagi di Universitas Proklamasi 45. Kali ini UP45 berkesempatan ngobrol bareng Pak Hadariat Kuncoro Zaki atau Pak Didit. Terima kasih Pak sudah mampir. Sama-sama. Oke Pak, kali ini kita akan ngobrol seputar dunia minyak dan gas, dan Pak Didit ini kaya sekali akan pengalaman di bidang itu, khususnya dalam SKK Migas. Untuk yang pertama, Bapak kan memiliki pengalaman panjang di SKK Migas ya Pak. Tentu ini akan mempengaruhi ke depannya di Indonesia. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan industri oli dan gas di Indonesia hingga saat ini Pak? Oke, terima kasih Mas. Jadi memang saya sudah bekerja di industri migas ini sejak tahun 2009. Cukup panjang di bidang hukum terutama, yang tentunya yang bisa saya cermati dari aspek hukum sendiri, perkembangannya dari sisi kontrak Mas. Mungkin production sharing kontrak yang sebelumnya hanya konvensional, hanya cost recovery, kita juga kenal sekarang udah mengenal yang namanya gross split. Dan Indonesia bahkan negara pertama ya bahkan yang menerapkan PSI gross split tersebut. Kita juga sudah punya industri namanya migas non konvensional serta coal bed metan, dan di masa transisi ini juga bahkan industri hulu migas menerapkan yang namanya carbon capture. Jadi perkembangannya cukup baik dan terus berkembang. Begitupun teknologi yang digunakan bukan hanya primary, tapi udah mulai ke second dan tersier. Seperti itu Mas. Oke baik, jadi ke depannya mungkin bukan hanya sebagai penikmat, tetapi juga sebagai produsen juga ya Pak ya? Memang selama ini memang Indonesia kita kenal sebagai produsen. Cuma memang saat ini sumber daya migas kita memang tidak setinggi sebelumnya, tidak sebesar sebelumnya. Tapi masih cukup bersaing, cukup menarik lah untuk bisa terus dikembangkan industrinya seperti itu. Iya Pak. Nah kira-kira untuk teman-teman, untuk generasi muda ini Pak, yang terutama berkecimpung dalam industri oil dan gas, tantangan terbesarnya apa Pak? Tantangan terbesarnya tentu ya ini sebenarnya hampir mirip Pak, tantangannya Mas dengan yang dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya, tentu adalah kesempatan untuk bekerjanya dulu nih. Betul. Ini adalah kesempatan untuk bekerjanya, tentunya semakin banyak perusahaan-perusahaan migas atau investor yang bekerja di Indonesia, tentunya akan semakin banyak membuka peluang. Nah, sedangkan untuk saat ini memang kita masih terus melihat sebesar apa peluang bekerja untuk adik-adik mahasiswa nantinya di industri migas. Yang kedua adalah tentunya kapasitas dari sumber daya alam itu sendiri juga harus terus ditingkatkan. Nah, jadi nanti adik-adik yang kemudian bekerja di industri migas tentunya punya tantangan untuk bisa mencari minyak dan gas bumi sehingga bisa meningkatkan produksi kita ke depannya. Jadi itu menarik sekali sih buat adik-adik. Berarti selain meningkatkan skill juga tantangan mencari pekerjaan itu ya Pak? Betul. Nah kira-kira Pak, sejauh ini skill terpenting apa yang harus dimiliki setiap mahasiswa atau calon mahasiswa yang tertarik di industri oli dan gas? Nah, untuk skill sendiri jujur nggak spesifik Mas, karena ini kita bicara soal industri, jadi A to Z ada. Jadi kalau jangan sampai karena industri oil and gas maka skill yang diperlukan hanya geologis, apakah hanya perminyakan? Enggak. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang ada di bidang hukum, teman-teman yang ada di teknik industri, bahkan teman-teman yang bekerja sebagai di bidang sastra sekalipun punya kesempatan yang sama besar kok di industri ini. Jadi jadilah ahli hukum yang baik, pelajari hukum sebaik-baiknya, bahkan kalau perlu di kampus pun sudah mulai belajar apa itu hukum migas supaya kelak bisa menjadi praktisi hukum di migas. Begitupun juga yang di perminyakan maupun di geologis dari sekarang diperdalam ilmunya. Jadi sangat terbuka kok Mas. Tidak hanya spesifik ke skill atau tertentu. Jadi semua mempunyai kesempatan yang sama. Betul. Ini industrinya sangat-sangat besar kok. Ya, oke, tetap optimis teman-teman. Optimis. Nah kemudian sampai saat ini kan di Jogja sendiri itu hanya ada 2 kampus Pak yang memiliki jurusan perminyakan, antara lain Universitas Proklamasi 45. Gimana menurut Bapak, pandangan Bapak, UNIF ini bisa selaras dengan tujuan Indonesia depannya tentang industri minyak ini? Ya, ini tentunya apresiasi yang sangat tinggi kepada UP45. Jadi yang memang sudah fokus untuk ke perminyakan atau petroleum. Ini kenapa kita sangat dukung, dan bahkan dulu Indonesia sempat punya satu program untuk itu tadi melahirkan sumber daya, melahirkan generasi baru hulu migas. Nah, kenapa? Karena waktu itu dari sejak saat itu pun sudah dipahami bahwa generasi baru hulu migas itu harus dimulai dari tahapan kampus. Jadi sangat apresiasi sekali kepada pihak kampus yang sudah
membuat program-program bahkan jurusan-jurusan yang terkait dengan industri hulu migas ini. Kenapa? Karena nantinya tentunya sumber daya manusia yang siap lah yang diperlukan oleh industri hulu migas. Oke, dan pertanyaan terakhir nih Pak Didit, apa pesan Bapak untuk teman-teman mahasiswa UP 45 dan teman-teman di luar sana yang memang saat ini sedang kuliah tentang jurusan perminyakan dan energi? Yang pasti semangat terus semangat teman-teman, jangan khawatir, jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Yang penting persiapkan apa yang sedang kalian lakukan sekarang, persiapkan sebaik mungkin, bersiap-siap yang baik, tentunya kalian tidak akan gagal. Itu satu. Yang kedua, yakin saja bahwa kalian nanti akan berkontribusi penuh untuk usaha hulu migas di Indonesia. Yakin saja bahwa kalian akan bisa memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Seperti itu sih. Jadi semangat aja terus, nggak usah terlalu khawatirin masa depan, tapi jadilah gali terus potensi yang kalian punya. Jadi minimal jadi terbaik untuk dirinya sendiri. Jadilah yang terbaik untuk diri sendiri. Tuhan tidak pernah tidur. Terima kasih Pak Didit. Mungkin